Di sebuah desa kecil yang terletak di tengah hutan lebat, terdapat sebuah rumah tua yang dikenal dengan nama Rumah Jerita. Menurut legenda, rumah itu sudah kosong selama puluhan tahun dan dihantui oleh roh-roh yang tak pernah tenang. Masyarakat desa sering mendengar suara jeritan yang tidak bisa dijelaskan datang dari rumah itu setiap malam, terutama saat bulan purnama. Kisah ini dimulai dengan kedatangan seorang penulis muda bernama Arka. Dia memutuskan untuk tinggal di desa itu selama beberapa bulan. Mencari inspirasi untuk novel horor terbarunya, tanpa menghiraukan cerita-cerita hantu yang beredar, Arka memilih untuk menyewa rumah tua itu. Arka mencoba untuk tidak mempedulikannya, berusaha fokus pada tulisannya. Namun, malam demi malam, jeritan itu semakin intens, terkadang terdengar seperti teriakan putus asa, terkadang seperti ratapan kesedihan. Dia mencoba mencari sumbernya, tetapi tidak menemukan apa-apa selain kegelapan dan kekosongan. Satu malam, saat bulan purnama bersinar sangat terang, Arka merasa dorongan kuat untuk menjelajahi rumah. Dia menemukan pintu kecil di bawah tangga yang sebelumnya tidak dia perhatikan. Pintu itu terkunci. Tetapi setelah beberapa kali mencoba, dia berhasil membukanya. Di balik pintu terdapat sebuah ruangan kecil yang penuh dengan barang-barang lama, termasuk sebuah meja dengan buku-buku tua dan sebuah kotak kayu berukir. Dengan keyakinan penuh bahwa semua itu hanya mitos, dia menganggapnya sebagai tantangan untuk menyelesaikan karyanya. Hari pertama di rumah itu terasa tenang. Arka mulai merasakan suasana yang tenang dan damai saat dia mengatur peralatan tulisnya di ruang tamu yang besar dan berdebu. Namun, saat malam tiba, suasana berubah drastis. Suara angin yang berhembus melalui celah-celah jendela membuat ruangan terasa dingin. Jeritan-jeritan yang lembut namun menakutkan mulai terdengar dari kejauhan, membawa ketidaknyamanan yang mendalam ke dalam diri Arka. Dengan penuh rasa ingin tahu, Arka membuka kotak kayu tersebut. Di dalamnya terdapat sebuah buku harian yang tampaknya sangat tua. Halaman-halamannya penuh dengan tulisan tangan yang tidak bisa dibaca dengan mudah. Namun, dia bisa mengidentifikasi beberapa kata yang jelas: pembunuhan, pengkhianatan, dan keberanian. Di halaman terakhir buku harian, terdapat sebuah catatan yang menceritakan tragedi mengerikan yang terjadi di rumah itu beberapa dekade yang lalu. Seorang wanita bernama Elena, yang dikenal sebagai penyihir oleh penduduk desa, dituduh melakukan sihir hitam. Dia ditangkap dan dipenjara di rumah tersebut. Sebelum dia dieksekusi, dia mengutuk rumah itu, dan semua orang yang menginjakkan kaki di sana akan merasakan penderitaan yang sama. Malam setelah Arka menemukan buku harian itu, jeritan-jeritan menjadi semakin mengerikan. Dia tidak bisa tidur dan merasa seperti ada sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan. Dalam keadaan setengah tidur, dia merasa seperti ada tangan dingin yang merayap di lehernya. Keesokan harinya, dia menemukan bekas cakar merah yang dalam di kulitnya. Meskipun dia sendirian di rumah, keadaan semakin memburuk. Arka merasa ada kehadiran yang konstan di sekelilingnya. Dalam upaya untuk mengatasi ketakutannya, dia memutuskan untuk melakukan ritual sederhana dengan menggunakan bahan-bahan dari buku harian. Dia berharap bisa mengusir roh-roh yang mengganggu. Tetapi sebaliknya, hal itu justru memperburuk situasi. Saat malam tiba, dia merasa terperangkap dalam rumah. Semua jendela dan pintu tampak terkunci dengan sendirinya, dan suara jeritan Elena menjadi semakin jelas. Arka merasa tertekan dan tidak bisa bernafas. Dalam keadaan panik, dia memutuskan untuk mencari jalan keluar dari rumah yang penuh dengan aura kematian itu. Dia berlari ke ruangan-ruangan yang gelap, mencoba menemukan jalan keluar. Jeritan Elena semakin dekat, seolah-olah dia sedang mengejarnya di suatu titik. Arka menemukan dirinya di ruang bawah tanah yang sempit dan lembab. Dia menemukan sebuah terowongan kecil yang mungkin bisa membawanya keluar. Penduduk desa menceritakan bahwa Elena bukan hanya seorang wanita yang dituduh melakukan sihir, tetapi juga merupakan korban dari sebuah konspirasi yang dilakukan oleh beberapa orang desa yang merasa terancam oleh kemampuannya. Mereka membunuhnya dan mengutuk rumah itu sebagai pembalasan terakhir. Arka meninggalkan desa keesokan harinya dan tidak pernah kembali. Rumah jeritan tetap berdiri di tengah hutan, tetap kosong dan tetap menjadi tempat yang angker. Jeritan Elena masih terdengar di malam hari, mengingatkan setiap orang tentang tragedi yang terjadi dan kutukan yang masih berlaku. Kisah Arka menjadi legenda yang menambah kengerian rumah tua itu, mengingatkan semua orang bahwa tidak semua misteri seharusnya dipecahkan
dan ada beberapa kutukan yang tidak boleh diabaikan. Dia merangkak melalui terowongan yang gelap dan menakutkan. Jeritan Elena semakin keras di telinganya, hampir membuatnya gila. Akhirnya, setelah berjam-jam merangkak, dia tiba di sebuah lubang yang mengarah keluar. Dia merangkak keluar dan melihat cahaya bulan purnama yang terang. Namun, saat Arka berdiri, dia merasakan sesuatu yang dingin dan kasar menyentuh kakinya. Dia melihat ke bawah dan menyadari bahwa tanah di sekelilingnya mulai bergerak. Tanah itu seolah hidup dan menggeram, seolah-olah hendak menariknya kembali ke dalam kegelapan. Arka berlari ke hutan dengan cepat. Tidak pernah menoleh ke belakang, jeritan Elena bergema di telinganya, seolah-olah mengikuti setiap langkahnya. Setelah beberapa jam berlari, dia akhirnya tiba di desa. Dia berlari ke rumah penduduk desa dan menceritakan pengalamannya.